Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 6 praktikum Ankuan dalam materi titrasi kompleksometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Amari dengan NIM 0806 12025 5031. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan dari titrasi kompleksometri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kompleksometri. Apa sih kompleksometri itu? Jadi, titrasi kompleksometri, atau disebut juga dengan kelatometri, adalah suatu jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan juga titran akan membentuk suatu kompleks senyawa. Prinsip dari titrasi kompleksometri ini merupakan pembentukan senyawa kompleks akibat reaksi dari titrat dan juga titran. Titran yang kita gunakan berupa ligan, umumnya EDTA, dan titrat yang digunakan berupa sampel yang mengandung logam. Baiklah, selanjutnya mengenai bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini ada 4 bahan, yaitu standar primer berupa larutan magnesium sulfat, kemudian titran itu berupa Na2 EDTA, kemudian titrat kita gunakan kalsium laktat yang dimana akan ditentukan kadar kalsiumnya, kemudian indikator kita menggunakan mureksid dan juga EBT. Untuk prosedur dari praktikum ini secara umum itu berupa standarisasi Na2-EDTA selaku larutan standar sekunder, kemudian dilanjutkan dengan titrasi kalsium laktat, dan setelah titrasi ditentukan kadarnya melalui perhitungan kadar. Selanjutnya, untuk prosedur titrasi itu sendiri terdiri dari pemipitan sampel, kemudian penetapan pH di mana kita menggunakan buffer salmiak, dan pH yang ditetapkan itu harus basah, kemudian dilakukan penambahan indikator untuk memperjelas titik akhir, dan terakhir kita melakukan pengamatan terhadap perubahan warna dari merah menjadi violet. Perkenalkan, nama saya Hani Afriani dengan NIM 080612825037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan Na2-EDTA. EDTA atau etilen diaminatetraacetic acid yang merupakan asam kompleks berupa asam karboksilat poliamino yang biasa digunakan sebagai agensi pengkelat atau ligan beberapa ion atau unsur logam. Pembakuan Na2-ETA dilakukan dengan 10 ml larutan MgSO4 7H2O atau sulfat heptahidrat diatur pada pH 9-10, lalu ditambah 2 ml larutan dapur salmiak, kemudian ditambahkan 50 mg indikator EBT. Titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,05 m sampai terbentuk warna merah menjadi biru. Berdasarkan data hasil pengamatan pembakuan Na2-EDTA ini dengan volume 10,6 ml, 5,4 ml, dan 7,7 ml dengan volume rata-rata sebesar 7,9 ml. Maka didapat hasil pembakuan Na2-EDTA sebesar 0,126 normalitas. Halo, saya Zazila dengan NIM 08061182025003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar kalsium laktat. Nah, kalsium laktat ini dilakukan secara titrasi langsung. Kalsium laktat ini memiliki rumus molekul C6H17O7 Ca kali 5H2O. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan penetapan kadar kalsium laktat, yang dimana diketahui volume 1 sebesar 32,8 mili, volume 2 sebesar 35 mili, dan volume 3 sebesar 32,1 mili. Nah, dengan rumus Mg sama dengan kalsium laktat per L atau liter, atau volume eta dikali dengan totalitas eta dikali 40,08 dikali dengan 1000, terus dibagi volume sampel per mili. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 168,167,66 per 10 mili, jadi 16,816,66 mg. Dijadiin mili mendapatkan hasil 16,816 mili. Nah, dilakukan perhitungan persen kadar, yaitu 16,816 mili dibagi 10 mili dikali 100%. Hasil yang didapatkan yaitu 168,16%. Itu kita melakukan pembuatan penetapan kadar kalsium laktat dengan cara larutan sampel kalsium laktat di pipet 10 mili diatur pH sampai kurang lebih 12. Tetapkan dengan penambahan NaOH4N, kemudian tambahkan 50 mg indikator mureksid,
berinteraksi dengan larutan Na2 eta 0,05 m hingga terjadi perubahan warna dari merah menjadi violet. Tiara Putri Indonesia dengan NIM 0806 11 8202 5019. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada praktikum pada kali ini. Yang pertama yaitu reaksi Ca lactat. Reaksinya yaitu Ca2+ plus mureksid menghasilkan Ca- mureksid, yaitu berwarna merah muda. Yang kedua, Ca2+ plus mureksid plus EDTA menghasilkan Ca2+ EDTA plus mureksid berwarna violet. Untuk reaksi yang ketiga, reaksi pembakuan larutan standar yaitu MgSO4 7H2O menghasilkan Mg2+ C bentuk ion. Selanjutnya Na2EDTA menghasilkan Na2H2Y menghasilkan H2Y2- bentuk ion. Selanjutnya Mg2+ plus H2Y2- plus NH4Cl plus NH4OH plus H2O, di mana itu adalah dapur samyak plus EWT menghasilkan MgY2- plus HIN2- plus H plus NH2OH plus NH4Cl plus 2H plus 1/2O2 plus 2 D-.